Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi rekan-rekan semua. Untuk pertemuan kali ini, sebelum pembelajaran, akan saya kembali ingatkan tentang kontrak perkuliahan yang ada di mata kuliah Kebijakan Pariwisata. Nah, pada mata kuliah ini, sesuai dengan yang sudah saya berikan di awal pertemuan, adalah mahasiswa capaian pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep kebijakan kepariwisataan minimal nasional dan mampu menerapkan untuk bidang MES. Dengan demikian, Anda itu ketika sudah mempelajari mata kuliah ini akan mengetahui atau memahami bagaimana kebijakan-kebijakan yang atau regulasi yang ada di jasa usaha MES ini. Nah, ini akan saya bagi ke dalam 14 minggu atau 14 pertemuan, mulai dengan pretest yang sudah kita lakukan, juga dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, lalu ada pendaftaran usaha MES, kemudian ada PP tentang sertifikasi kompetensi, peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang kebutuhan sertifikasi. Setelah itu kita akan masuki masa UTS, lalu ada Permenpar tentang pameran, kemudian kita akan bicara tentang standar usaha MES, kemudian kita akan bicara masa KKNI, kemudian kewajiban kompetensi, lalu Permen nomor 2 tahun 2017 tentang venue, dan terakhir sebelum kita melakukan UAS dan post-test, kita juga akan mengetahui tentang Permen nomor 5 tahun 2017 tentang destinasi dan data usaha MES. Ini semua yang akan kita pelajari di satu semester. Nah, untuk bobot penilaian sendiri itu sesuai dengan yang ada dalam SIM PNJ itu 10% untuk sikap, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Ketika diglobalkan, maka nilainya misalkan hasilnya di atas 81, maka otomatis penilaian Anda itu adalah A. Kalau 76-80 amin, dan berikut seterusnya. Ini terkait dengan bobot penilaiannya yang akan keluar dalam UTBK. Sementara untuk tugas yang akan saya berikan itu ada dua. Pertama adalah FGD untuk mencari model tata usaha MES. Ini nanti akan dibuat dalam bentuk kelompok, dan juga presentasi hasil dalam bentuk proposal dasar untuk kegiatan usaha MES. Nanti Anda anggap Anda itu sedang melakukan sebuah membuka usaha jasa usaha MES. Terserah nanti akan memilih seperti apa usaha MES itu. Nah, ini adalah role play publiknya untuk jasa usaha MES. Ketika Anda bagaimana Anda akan mendapat nilai A, berarti kan otomatis harus di atas skor 81. Maka mulai dari persiapan yang akan saya nilai, Anda itu memahami perintah dan bagaimana Anda bisa membagi tugas dengan kelompok Anda secara baik. Lalu menjabarkan detail usaha yang sudah Anda lakukan. Lalu bagaimana Anda melakukan kerjasama dengan tim secara baik. Ketika ini baik semua, maka otomatis nilai Anda A atau di atas 81. Begitu juga dengan baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Itu semuanya ada penilaian. Dalam pertemuan yang ke-13 ini, marilah kita sebelum pembelajaran seperti biasa, kalian melakukan absensi melalui e-learning yang sudah disediakan. Waktu e-learning untuk absensi seperti saya informasikan sebelumnya dan seperti yang biasa kita lakukan,
hanya berkisar waktu selama 30 menit. Karena kalau sudah melewati jam 8, secara otomatis oleh sistem akan dianggap terlambat tidak hadir. Itu yang sudah ada dalam sistem secara otomatis. Baik, pembelajaran kali ini adalah nasional terkait dengan materi yang akan saya bawakan adalah kewajiban SKKNI melanjutkan pertemuan pekan lalu. Nah, di mata hal ini kita akan membahas tentang kewajiban SKK kompetensi, yaitu menginduk pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016. Sebelumnya akan saya review dulu terlebih dahulu materi pekan lalu, yaitu setelah pekan lalu saya berikan materi seputar apa itu SKKN di bidang pariwisata, itu sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Seperti yang sudah saya berikan kepada Anda semua, lalu file di WA Group itu, pembahasan untuk SKKN sendiri itu di bidang pariwisata berjumlah 30 SKKNI atau kompetensi yang bisa dilakukan di bidang pariwisata. Yang Anda kemudian sudah per kelompok sudah menganalisa kira-kira apa saja yang sudah ada pada Anda. Yang pertama adalah kegiatan pariwisata itu adalah bagian daripada pelayanan jasa. Nah, oleh karena itu di saat ini atau beberapa tahun belakangan ini pariwisata itu menjadi salah satu perekonomian di Indonesia untuk bisa menggenjot pertumbuhan keuangan atau mungkin kemajuan bisa nomor satu. Walaupun saat ini kondisinya sedang kurang stabil juga, karena apa? Karena adanya pandemi COVID-19. Namun ke depan atau memasuki era new normal, itu pariwisata sudah mulai bangkit kembali, terutama di bidang mes. Karena mereka sudah mulai bisa bergeliat dan mulai memasarkan produk-produk mereka dan jasa-jasa mereka untuk bisa menyentuh masyarakat atau wisatawan di luar kegiatan pariwisata. Kenapa? Karena hingga saat ini ada beberapa pihak yang kurang mendukung. Mereka mungkin sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang rutinitas yang sudah biasa mereka lakukan, misalkan di desa-desa. Mereka sudah biasa bertani, berdagang. Ketika ada program baru, yaitu misalkan, ayo kita beralih ke arah wisata, kita jadikan desa wisata. Itu akan sulit. Kenapa? Mereka sudah terbiasa seperti itu. Yang penting mereka sudah cukup mendapatkan pendapatan, bisa untuk makan, masalah besok, kita akan kerja lagi. Nah, itulah kehidupan biasa. Akhirnya sehingga mereka itu kurang bisa membuka bagaimana pencapaian mereka untuk bisa lebih baik lagi. Terutama menggali potensi yang ada di sana. Begitu juga adanya kepedulian yang besar dari masyarakat. Mereka itu kurang berpikir bagaimana mereka itu dengan adanya pariwisata itu bisa bangkit, atau bahkan mereka itu trauma. Nanti khawatirnya budaya saya akan rusak, nanti khawatirnya ada banyak budaya-budaya negatif yang dibawa oleh wisatawan datang ke desa mereka. Nah, inilah salah satu masalah yang timbul ketika pariwisata itu mulai masuk ke ranah-ranah desa atau beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Contoh real yang terjadi itu ada di Sulawesi Selatan. Mungkin teman kalian yang ikut pengabdian masyarakat saya, ada Mitsani, ada siapa lagi, ada 3 orang, itu sudah tahu bagaimana kondisi real melalui rekaman yang sudah saya berikan, itu kepala desanya pun terkadang tidak sinkron, bahkan tidak mendukung keberadaan desa wisata yang ada di Subang Selatan. Atau bahkan kalau kita lebih cermati lagi, bupatinya sendiri itu dengan memiliki usaha di daerah Subang Utara, itu justru merasa tersaingi dengan keberadaan desa wisata yang ada di Subang Selatan. Nah, otomatis kan akan ada gap di situ antara pemerintah dengan masyarakat desa atau pelaku usaha pariwisata yang ada di masyarakat lokal tersebut. Nah, inilah yang harus diselesaikan secara bersama oleh kita selaku akademisi menjembatani bagaimana
kepala desa, bagaimana dinas pariwisata, bagaimana bupati itu mau menerima kehadiran masyarakat lokal yang ada di Subang Selatan itu untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada di pariwisata. Itu salah satu contohnya. Banyak hal yang memang bukan hanya di Subang Selatan, ada di Gunung Kidul juga sama. Kasusnya seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai membaik. Ada juga di Lombok dan lain sebagainya. Itu hampir mayoritas mereka itu kurang menyentuh kebetulan pada potensi pariwisata yang saya lanjut lagi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan SOP, standar operasi prosedur untuk bisa menjalankan kegiatan pariwisata. Terlebih ketika kita masuk ke ranah bisnis, seperti MES contohnya. Itu harus disiapkan. Perencanaan pertama seperti apa, perencanaan kedua seperti apa, perencanaan ketiga seperti apa. Sehingga apa? Jelas, kalau plan A gagal, kita ubah plan B. Plan B datang, ubah plan C. Sebagai apa? Sebagai antisipasi. Sehingga ketika kita kurang dapat menguasai kondisi pariwisata saat itu, karena sesuatu tertentu, bisa kita alihkan ke yang lain. Seperti itu. Contoh seperti MES. Biasa tetap muka, ada meeting, segala macam. Ada pandemi, berubah. Tetap meeting berjalan, tapi melalui virtual. Saat ini masuki new normal, ada dua lagi, bisa virtual, bisa offline, tetapi kombinasi separuh-separuh, masuknya ke model hybrid. Nah, inilah antisipasi atau plan-plan di bidang bisnis pariwisata, sehingga harus tetap bisa dijalankan. Nah, inilah program daripada para pelaku usaha pariwisata untuk bisa memilih dan memilah apa saja program, apa saja kebutuhan untuk kebutuhan SDM di bidang pariwisata atau yang dibutuhkan untuk mendukung pariwisataan di subsektor tertentu, seperti itu. Nah, oleh karena itu misalkan seperti restoran, akomodasi, transportasi atau yang lain, itu harus ada prioritas. Misalkan saya restoran, saya di bidang restoran, saya butuh chef, saya butuh HRD, saya butuh bagian cleaning service-nya, saya butuh pelayan. Nah, itu semua, maka mereka SDM ini harus mempunyai sertifikasi. Supaya apa? Supaya ketika dia melayani wisatawan atau tamu yang datang ke restoran, itu sudah baik. Dan mereka itu sudah benar-benar menguasai, melayani dengan maksimal. Nah, maka pelatihan atau pemilihan sertifikasi itu menginduk pada SKKNI yang sudah Anda pelajari pekan lalu. Seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena dalam SKKNI ini, itu sudah ada rancangan secara utuh. Mulai dari bagaimana pelatihannya, dari bagaimana penilaiannya, bagaimana menguji keterampilannya, bahkan bagaimana mereka itu uji kompetensinya, bahkan untuk memperoleh sertifikatnya. Sehingga ketika mereka sudah memegang sertifikasi kompetensi di bidang tertentu, di bidang pariwisata, maka mereka sudah benar-benar sesuai dengan SDM yang profesional di bidang tersebut. Misal di bidang event, maka benar-benar menguasai bidang tersebut. Itulah yang disebut dengan SKKNI atau uji sertifikasi kompetensi. Nah, maka mereka itu selain menempuh pendidikan formal, misalnya seperti Anda, setelah D4, setelah SMK, masuk ke D4, nanti lulus, memperoleh sertifikasi dari MES, misalkan. Nah, ini Anda sudah memperoleh keahlian tertentu, dan ini sudah dianggap profesional untuk industri yang bergerak di bidang MES tersebut. Sehingga output yang ada di sinilah SKKNI ini penting. Kenapa? Mereka sudah memiliki pekerjaan yang baik dan bisa dilaksanakan sesuai dengan output yang menjadi sasaran daripada pelaku usaha industri tersebut. Nah, kenapa? Kenapa ini penting? Karena penilaian SKKNI ini sesuai dengan standar internasional. Jadi Anda, walaupun hanya di Indonesia,
Tetapi format penyusunan SKKN itu sesuai dengan Regional Model Kompetensi Standar atau LMCS yang diperkenalkan oleh ILO tahun 98. Dengan demikian, sertifikasi Anda itu sudah diakui secara internasional. Jadi Anda itu bisa ditunjukkan untuk skala internasional, misalkan di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan lain sebagainya. Itu sudah diakui kompetensi Anda tersebut. Karena memang materi-materi atau nomor induk yang ada di pemerintahan itu sudah secara resmi menginduk ke sana. Mereka yang bekerja lintas negara itu tidak hanya dibutuhkan ijazah, tetapi kompetensi. Jadi Anda mau melamar di kami, apa sih kompetensi Anda? Mana bukti sertifikatnya? Walaupun beda negara pun sama, tetap diminta seperti itu. Artinya apa? Inilah yang harus dilakukan pengakuan atau mutual recognition arrangement, itu MRI. Nah, inilah yang bisa dilakukan oleh kita selaku yang bergerak di bidang industri pariwisata untuk bisa diakui nomor sertifikasinya atau kompetensi kita oleh negara-negara lain yang memang akan kita masuki. Nah, bagaimana, kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau mereka tidak memiliki sertifikasi, apakah ada hukuman atau sanksi? Tidak. Jadi, semakin dia memiliki kompetensinya, maka dia akan bisa diakui industrinya lebih baik, bahkan di tingkat internasional. Tetapi kalau dia tidak memiliki sertifikasi, maka dia hanya ada di domestik atau hanya di lokal. Dia tidak dapat bersaing untuk jadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena perkembangan bisnis atau perkembangan model bisnis yang ada di pariwisata khususnya, itu terus mengalami perubahan setiap tahun, setiap bulan, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda memiliki sertifikasi, itu Anda dianggap sudah menerima pelatihan yang ada dari mereka. Sehingga Anda itu bisa menguasai bidang-bidang yang sesuai dengan kapasitas Anda. Berbeda ketika Anda tidak memiliki sertifikasi, maka Anda dianggap tidak bisa memiliki perkembangan. Kenapa? Karena Anda hanya dapat menerima materi yang secara formal saja, tetapi di dunia nyata Anda belum bisa menguasai bidang Anda tersebut. Kenapa? Karena model SKKN ini benar-benar sudah secara teknis, seperti apa sih yang Anda dapat kerjakan di tempat kerja Anda sesuai dengan tugas pekerjaan Anda. Itu yang harus Anda peroleh. Lalu, bagaimana, sejauh mana kinerja yang Anda harapkan yang bisa benar-benar ditampilkan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan Anda, sesuai dengan kondisi dan lingkungan kerja Anda. Ini juga harus Anda jawab ketika Anda sudah ikut sertifikasi. Bagaimana Anda mengukur untuk bisa mampu dalam kegiatan-kegiatan yang berbau berkepentingan dengan kompetensi Anda atau profesional Anda selaku yang menguasai bidang tersebut. Nah, ini juga ada ketika Anda sudah ikut sertifikasi kompetensi. Jadi semua hal-hal ini sudah Anda bisa jelaskan ketika Anda sudah mengikuti sertifikasi kompetensi. Itulah pentingnya internasional seperti itu. Artinya, SKKN ini memiliki makna yang strategis dalam menata SDM Mas Indonesia. Kenapa? Posisi saat ini itu SDM yang saya paham, saya menguasai bidang tersebut. Tetapi kalau Anda tidak menguasai, tidak bisa dibuktikan dengan SKKN atau kompetensi, akan diragukan oleh orang-orang yang ingin mengambil Anda sebagai bagian SDM mereka. Kenapa? Tidak ada yang tidak menunjukkan sertifikasi kompetensinya. Seperti itu. Oleh karena itu, ketika Anda sudah membuktikan ijazah Anda di samping juga adanya sertifikasi kompetensi, maka Anda sudah dianggap melampaui sesuai dengan keinginan mereka untuk bisa memberikan suatu pelayanan di bidang
jasa pariwisata seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan, karena Indonesia sudah memasuki masa ekonomi ASEAN, maka dia harus membutuhkan SDM yang bersertifikat seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kode-kodenya? Kode-kode yang ada di sertifikat berbeda-beda. Contoh, misalkan 56, itu kode bagi penyedia makanan dan minuman, bidang pariwisata. Kode 33, bidang otomotif. Kode 45, di bidang industri pangan, dan lain-lain. Sehingga apa? Mereka, industri itu sudah tahu. Misalkan Anda kode 56, Anda melamar di restoran mana, Anda melamar di hotel mana. Ketika Anda melakukan sertifikasi, lalu Anda ada kode 56, nomor sekian, nomor registrasinya. Berarti Anda sudah tahu, oh ini Anda itu kompetensinya profesional di bidang ini. Oke, Anda saya terima seperti itu. Karena mereka sudah ada kode-kode tersebut, dan mereka sudah paham, industri itu sudah paham, Anda itu untuk mana, Anda itu profesional di bidang apa, seperti itu. Itulah pentingnya pengkodean di dalam sertifikasi kompetensi. Makanya setiap SKKNI yang kemarin Anda pelajari, itu pasti ada kode-kode. Kode ini untuk apa, kode ini diakui oleh apa, kode ketiga, kedua itu apa saja. Itu ada masing-masing seperti itu. Dan itu sudah secara umum diketahui oleh semua pihak, supaya termasuk industri kerja di bidang pariwisata, contohnya, untuk bisa mengetahui apakah Anda benar-benar kompeten di bidang tersebut atau tidak. Nah, begitu juga dengan badan usaha. Badan usaha pun harus melalui SKKNI. Kenapa? Karena dengan sertifikat badan usaha tersebut, maka mereka bisa diakui bahwasanya usahanya itu benar-benar sesuai dengan kompetensi mereka sendiri. Contoh, sertifikat badan usaha di bidang bangunan sipil. Mereka apa? Ada pelaksana konstruksi saluran air, ada pelabuhan, ada dam, ada pelaksana sumber daya air. Itu bisa mereka kerjakan. Atau ada pariwisata, bisa produknya, pelayanannya, pengelolaan usaha pariwisatanya, yang ada di 13 unit usaha pariwisata yang ada di PP nomor di Undang-Undang nomor 10/2009 itu ada 13 unit usaha, mulai dari restoran, dari hotel, angkutan pariwisata, itu semua juga masuk dalam kompetensi pariwisatanya. So, itu jadi klasifikasi usaha pariwisata dengan sub yang berbeda seperti itu. Nah, jadi Anda harus tahu SKKNI ini berbeda dengan KKNI. Kalau ini adalah standar kompetensinya, kalau KKNI itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Apa sih bedanya? Karena dia kerangka kualifikasi Indonesia itu lebih kepada jenjang posisi Anda. Nah, misalkan gini, jenjang nomor 1 sampai 3 itu adalah dianggap sebagai jabatan operator. Jenjang nomor 4 sampai 6 itu disebut sebagai jabatan teknis atau analisis. Jenjang 7 sampai 9 itu baru disebut sebagai ahli. Nah, siapa ini? Di sini bisa dijelaskan. Nah, kalau jenjang 1 itu adalah mereka yang lulusan SD atau yang setara dengan SD. Jenjang 2 itu yang setara dengan SMP, sekolah menengah, dan SMA. Kalau jenjang 3 ini setara dengan diploma 1. Jadi dari SD sampai diploma 1 itu untuk jabatannya itu hanya sebagai operator. Kalau jenjang 4 itu diploma 2, jenjang 5 adalah diploma 3, jenjang 6 itu diploma 4 atau secara Anda itu masuk ke teknis atau analis. Jadi Anda masuk ke sini, analis. Tetapi ada juga jenjang 7 ini juga Anda juga bisa masuk sebagai ahli, tetapi dengan kompetensi tersebut. Dengan setelah Anda lulus D4, kemudian ditambah dengan uji kompetensi yang Anda miliki, sertifikasinya,
maka masuk di jenjang 7. Siapa jenjang 7? Di sini nggak disebutkan. Karena apa? Mereka itu benar-benar ada kompetensinya. Nah, kalau jenjang 8 itu magister. Kalau doktor itu jenjang 9. Nah, ini profesi nih. Dengan profesi itu maksudnya ke 7 dan 8. Seperti itu. Jadi tinggal ada ukur. Oh, saya lulusan D4, berarti saya jenjangnya 6. Kalau 6 itu apa? 6 itu berarti teknis atau analis. Oh, saya lulusan SMP. SMP itu jenjang berapa? SMP itu berarti jenjang nomor 2. Berarti 2 itu siapa? 2 itu berarti jabatannya hanya operator. Oh, saya lulusan S3. S3 itu jenjangnya apa? S3 itu doktor, jenjangnya 9. Apa itu 9? 9 berarti kelompoknya sebagai ahli di bidang tersebut. Nah, itu hanya sebagai kerangka kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi berbeda dengan SKKNI. Kalau SKKNI itu adalah standar kompetensinya, kalau KKNI itu kerangka kualifikasinya. Anda itu lulusan apa dan masuknya di jenjang yang mana. Seperti itu. Nah, maka bagaimana untuk mendapatkan pengakuan profesi atau sebagai misalnya Anda D4 MES, Anda ingin dapat pengakuan secara profesi di bidang kualifikasi Anda, maka Anda harus ikut uji kompetensi di mana misalkan di MES, di PNJ ada MES. Maka di situ Anda harus ikut LSP 1 atau LSP 2. Siapa LSP P1 dan P2? Yaitu sebagai lembaga yang memastikan kompetensi penyedia pendidikan vokasi. Seperti itu kan. PNJ itu kan vokasi. Jadi Anda bisa langsung ke SMP P1 dan P2. Tapi ada juga yang jenjang ini nih. Contohnya yang pendidikan dasar, jenjang 1. Kan dia masih berarti kan jabat operator. Tapi dia di luar itu menguasai bidang tertentu. Jadi mereka ketika di luar menguasai bidang tertentu, lalu dia berpengalaman, hanya saja dia tidak SMP, dia tidak SMA, apalagi kuliah. Maka dia bisa mengikuti pada LSP 3. Siapa itu LSP 3? Ya ini sebagai lembaga yang memastikan kompetensi individu berdasarkan profesi atau keahlian tanpa diperlukan persyaratan mengenai kelulusan dari suatu Permen. Jadi setelah tenaga kerja mengeluarkan 30 unit usaha yang ada di bidang pariwisata, tapi yang diakui oleh Permenpar tidak 30. Kita lihat. Dalam Permen Pariwisata, itu yang nomor 2016 tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata, ternyata yang diakui itu hanya ada berapa? 14. Apa saja? Yaitu ada perjalanan wisata, hotel dan restoran, spa, terus bar, jasa boga, pramu wisata, lalu ada pemandu wisata selam, pemanduan wisata, ekowisata, arung jeram, wisata agro, jasa boga, wisata gua, manajerial spa, dan bidang seperti itu. Oke, cukup jelas dari sini. Kalau cukup jelas, maka tugas selanjutnya bagi Anda adalah coba Anda cari tahu 16 SKKNI yang sudah tidak, yang belum atau tidak digunakan dalam peraturan Menteri Pariwisata. Saya tahu alasan. Misalkan saya bidang jasa informasi pariwisata. Nah, ini kan tidak diakui dalam Permen nomor 19, Permenpar nomor 19 tahun 2016. Kenapa sih ini nggak diakui? Nah, Anda bisa cari tahu. Terserah lewat Google atau lewat artikel-artikel atau lewat berita. Saya tahu atau dikumpulkan. Baik, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.